Ubur-ubur ikan lele. Petani mumet le. Sampai kami demo Pak, perusahaan juga tidak mengindahkan peraturan gubernur. Walah Pak Prabowo, piye toki? Akhir-akhir ini ada berita viral terkait dengan Kementerian Pertanian, yaitu Menteri Amran akan mengundang para importir singkong dan juga para petani untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini panas-panasnya di Lampung. Bagaimana kondisi sebenarnya di sana? Kami dengar di Lampung ada harga singkong. Kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta pada importir tegas, jangan solimi petani. Mensolimi petani, mensolimi rakyat Indonesia. Mensolimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa. Terima kasih. Hal ini Mentan lakukan karena ternyata ada persoalan petani singkong di Lampung, di mana pada saat panen besar justru harganya semakin turun. Dan yang di luar nalar, sebenarnya harga singkong itu sudah disepakati antara petani dan juga para pembeli. Apa sih yang sebenarnya dikeluhkan para petani singkong di Lampung? Yuk kita simak videonya. Ubur-ubur ikan lele. Petani mumet le. Pabrik lapak tutup le. Yo wes ngene ki mumet, nyabut separuh-separuh sidane. Waduh, petani nambah mumet iki le. Iya, kabeh tutup. Kabeh tutup dan digaplek iki le. Singkong udah bosok le. Ternyata benar apa yang dikeluhkan petani, bahwa saatnya panen justru pabrik-pabrik tutup karena ada demonstrasi yang dilakukan oleh para petani. Namun di sisi lain, demonstrasi ini harus dilakukan karena mereka menuntut haknya, menuntut perjanjian ataupun sebuah kesepakatan di awal antara petani dan juga pembeli, katakanlah pabrik di sana, bahwa harga sudah disepakati pada saat panen itu 1.400, tapi pada kenyataannya pada saat panen bahkan hanya 1.000 sekian. Yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto, di Lampung lagi melimpah ruah singkong Pak. Terus gitu petani ini udah menjerit Pak dari 7 bulan mulai harga turun sampai kami demo Pak, perusahaan juga tidak mengindahkan peraturan gubernur. Jadi kayaknya kalau Bapak nggak datang, nggak ngeliatin petanimu sekarang yang lagi harganya murah kesusahan ini nggak bakalan didengerin Pak. Dimohon kedatangannya ya Pak, ditunggu sama warga Lampung Pak. Bahkan ada salah satu petani yang mengharapkan Presiden Prabowo datang langsung ke Lampung. Hal ini mereka inginkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Bahwa ada pengkhianatan terhadap kesepakatan harga yang sudah disepakati di awal. Harga singkong apa enggak ngene toko? Walah Pak Prabowo, piye toki? Piye toki? Jaluk sajen Mbak, jaluk sajen mergo singkonge munggah. Ora melas karo petani belah. Wah, piye to ki? Tak duker-duker ya panggang ngene. Singkong ngenteni bosok apa piye to iki? Sajane kayak gini ki. Melah, jan rego singkong kok panggah hancur ae to iki. Iki kok gak sajen kok rokoke jagoan, jan. Ya Allah, jan. Piye to ki, petani arep piye iki? Sangat menarik ya. Bahkan ada salah satu petani yang melontarkan protes kepada pemerintah terkait harga singkong di Lampung dengan seni teatrikal. Jangan dimaknai bahwa ini kesurupan beneran. Saya yakin Bapak ini bermaksud menyampaikan aspirasi dengan kreasi yang berbeda. Dan apa yang dilakukan di seni teatrikal ini, bahwa kondisi seperti inilah yang dialami oleh petani Lampung. Bahkan sampai pusingnya tidak bisa menjual harga panen, maka sampai kesurupan. Itulah pesan yang menurut saya bisa diambil ketika pemerintah tanggap. Dan ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Negara harus hadir pada kondisi seperti ini. Diperculit
Gimana pemerintahan Indonesia ini, Pak? Masyarakat kecil dibikin susah. Laju singkong, laju ditutup, pabrik tutup. Gimana ini, Pak? Udah berapa hari? Udah 4 hari nggak bisa kejual, coba bayangkan. Tolonglah Pak pemerintah ini, Pak Indonesia, Pak. Tolong, Pak. Perjuangkan petani kita ini, Pak. Susah, Pak, mau nyari makan. Kayak gimana ini nasib petani ini, Pak? Warga masyarakat kecil kayak kita ini, Pak. Mau jual singkong aja payah. Kondisinya memang dialami petani di sana itu sangat sulit ya. Pada waktu panen besar yang seharusnya itu membuat bahagia para petani singkong, petani kalau panen itu justru seharusnya bahagia. Tetapi kondisinya di sahabat-sahabat petani kita di Lampung sana, yang terjadi adalah kebalikannya. Mereka panen banyak tetapi tidak bisa menjual karena kondisi harga yang rendah dan juga pabrik-pabrik tutup. Mas, singkong nggak laku ngapa masih ditanamin ini singkong ini? Ya namanya petani tetap ditanam. Nanti kalau udah nggak laku, kita buat gaplek mas. Gitu ya? Iya, bisa buat tiwul juga. Banyak ya fungsinya ya? Banyak ini mas. Nggak hanya dijual di pabrik aja ya? Nggak perlu harus dibawa ke pabrik juga mas. Berarti walaupun pabrik tutup mau gimana, bodo amat berarti ya mas ya? Iya, tetap tanam. Nggak kayu kita buat gaplek mas. Gitu ya mas ya? Iya mas. Kalau yang dikatakan oleh Bapak ini ada benarnya ya. Misalkan kalau pabrik tutup ya tetap panen, kita nanam lagi sebagai petani. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah jika panennya itu ada 2 ataupun 3 hektar, apakah akan dibuat gaplek semua? Ya mungkin ini sebuah ide, sebuah embrio ide untuk menangani bagaimana harga ini bisa nyampe ke petani tetap tinggi. Misalkan ide ini ditangkap oleh pemerintah dan pemerintah membuat pabrik sendiri yang bisa membeli hasil panen dari petani. Saya kira ini akan lebih baik. Atau misalkan bisa saja pemerintah memberikan fasilitas untuk mengeringkan hasil panen singkong di tingkatan petani. Ini justru akan sangat membantu petani. Karena apa? Kemungkinan besar kalau misalkan dijual dalam kondisi sudah kering ataupun gaplek, itu bisa bernilai lebih tinggi. Mungkin saja loh ya. Saya bukan petani singkong soalnya. Tetapi kembali lagi bahwa ini ide yang bisa dikembangkan oleh pemerintah. Tinggal pemerintahnya ini tanggap atau enggak. Baiklah sahabat tani Indonesia, semoga apa yang menjadi persoalan yang dialami oleh sahabat-sahabat kita di Lampung sebagai petani singkong segera terselesaikan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.